Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Latif. Saya dari kelas 1A Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar dan tidak memiliki saluran atau duktus. Sistem endokrin ini mengeluarkan hormon yang sudah tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah dan untuk mempengaruhi organ-organ lain. Nah, adapun bagian-bagian dari sistem endokrin, yang pertama yaitu pineal. Ini dia terletak di dekat pusat otak dan juga dia terletak di antara dua belahan. Kemudian yang kedua yaitu hipotalamus atau hipofisis. Nah, hipofisis adalah kelenjar yang berbentuk seperti biji kacang. Dia terletak pada sistem tulang di dasar otak hipotalamus ini. Juga sering disebut dengan kelenjar master karena dia memiliki fungsi mentoring dan miniatur banyak sistem tubuh dari hormon yang dihasilkan. Hipotalamus ini juga memiliki dua bagian, yaitu lobus depan anterior dan lobus belakang posterior. Kemudian hormon pada hipofisis pada lobus depan atau anterior yang pertama, yaitu hormon atau GH, kedua prolaktin atau PRI, kemudian triolit hormon SH, kemudian adrenirkolit otropik hormon ACTH, kemudian folisle, stimulatin PSH, kemudian neutronrein hormon LH. Nah, kemudian pada bagian belakang atau posterior, yang pertama antiodoroti hormon ADH, yang terakhir oksitoksin. Nah, adapun fungsi lain dari hipofisis yaitu mengatur tubuh dan berkembangnya reproduksi visual dan fungsi kelenjar dan organ, misalnya yaitu ginjal, payudara, dan juga rahim. Selanjutnya ada tiroid. Tiroid dia berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di depan leher di bagian depan. Tiroid ini juga menghasilkan hormon yang berfungsi mengatur metabolisme dalam tubuh. Selain itu, hormon ini juga mengatur pertumbuhan dan berkembangnya tulang otak dan juga sistem saraf. Sistem saraf pada anak tiroid mengekspresikan 3 jenis hormon, yaitu hormon tiroid D3, hormon D3 tiroid D4, dan hormon trikalsitonin. Hormon tiroid ini juga membantu mengontrol tekanan darah, detak jantung, dan juga fungsi reproduksi. Selanjutnya yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar pada tiroid terletak di permukaan kelenjar tiroid yang memiliki 2 pasang kelenjar. Kelenjar pada tiroid memiliki fungsi yaitu mengatur kadar kalsium pada darah, juga metabolisme di dalam tubuh. Organ-organ hormon pada tiroid adalah tulang, ginjal, dan usus dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kadar kalsium plasma. Nah, selanjutnya itu ada pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di perut bagian belakang yang memiliki fungsi pencernaan dan hormonal, misalnya pankreas eksokrin yang mengeluarkan enzim pencernaan. Selain itu ada pankreas endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon pulin dan juga glukagon, yaitu berfungsi sebagai mengatur kadar gula dalam darah. Pankreas terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kepala pankreas, bagian yang paling besar, terletak di sebelah kanan
berkenan rongga abdomen dan di dalam melakukan duodenum yang praktis melingkarinya. Kemudian adalah badan pankreas, yaitu bagian utama pada organ ini letaknya di belakang lambung dan di depan vertebra dan lumbalis. Pertama, kemudian ada ekor pankreas, yaitu bagian runcing yang terletak di sebelah kiri dan di dekatan menyentuh limpa. Dan selanjutnya adapun sistem endokrin yang seperti timus yang terletak di antara rongga dada dan juga adrenal yang terletak di atas ginjal. Kemudian ada ovarium yang terletak di sel telur perempuan dan juga ada testis yang terletak pada alat kelamin laki-laki. Baik, demikian itulah video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.